Nah, Kuku. udah mulai? Ya, Oh, udah. Dari kemarin. Buka dong, ngemil mulu. Buka. Selamat datang kembali di Tanpa Naskah edisi liburan. Cek jeng jeng. 3, 2, 1. Welcome. Ya, disclaimer. Boleh minjem iPhone-nya? Boleh dong, boleh. Saya mau nyari bahan di sini. iPhone siapa nih? iPhone ku. Iya. Anjir, HP-nya 2. Itu iPhone. Oh, jadi beli. Jadi beli. Iya, jadi beli. Nice. Tinggal kita beli mic Oh, iya. Yunan yang Hah? 4 cari. Ini sama kan ya? Mama, Pokoknya. Ini sama kan ya? Wes. disclaimer. Kita Aduh, itu- jangan liatin wallpapernya, Mas. Oh iya, belum diganti. Iya. Belum. Disclaimer, guys. Apa tuh? Itu di mana? Kita itu sebenarnya baru pulang ngecamp. Yes. Jadi yang itu roman-roman ngantuknya tuh masih ada. Oh enggak, saya emang enggak ngecamp, saya mah. Sorry. Apa? Saya mencari pantat-pantat berbinar. Wow. Ada Saya yang bong main arsi anjir. Main arsi. Kayak orang tuh menang main arsi dulu gitu. Terus. kenyawang. Ya, enggak aja. Enggak Kurang menarik. ada. Yang menarik mah enggak jadi. Itu Nanti ketahuan. ya. Gimana? Jadi gini ya, Paman. Dari kemarin tuh aku tuh punya unek-unek di kepala. Yes. Di dalam kepala tuh Unek-unek sama unik-unik bedanya. beda. Unek-unek adalah Sesuatu yang sesuatu Mengganjal yang dalam hati. mengganjal dalam hati. kalau unik-unik Unik-unik sesuatu yang menonjol dalam hati. Dan enggak dong, enggak menunjuk dalam hati Apa? dong. Unik-unik itu sesuatu yang memang terlihat berbeda. terlihat berbeda tapi Betul. nyentrik. Iya, biasanya. betul. Misalnya katakanlah ada cowok gitu. Biasanya kan cowok-cowok bentuk dadanya sama nih. Tiba-tiba ada cowok, ya cowok-cowok bentuk dadanya sama nih. bentuk dadanya Ah, sama. tiba-tiba ada cowok yang pentilnya jeleng. Kanan kiri. Ah, ada. Jeleng, Ada. Itu unik namanya. jeleng, Jadi jeleng, pertanyaan. jeleng dia. Apa tuh? Pentil cowok fungsinya apa sih? Nggak tahu nanti, dia. nanti. Nggak Gua, tahu gua, dia. gua kasih tahu rasain tapi jangan sekarang. Gak boleh. Yuk. Ada lagi. Apa? Jeleng tuh juling kayak. Yes, Mata juling, juling. juling tuh. Emang bener? Enggak, aku nanya serius ini. Apa? Jeleng tuh ibaratnya juling di dalam apa? Mata atau gimana? Iya, dalam bukan pembahasan, sebutnya apa ya? Kayak aku tulisannya jeleng apa? Kok jeleng babi? Kayaknya babi. Juling. Juling mata. Kok enggak? Iya. Kalau jeleng bukan babi, kalau jeleng gufron. Oh, Jeleng. teng neng lagunya Peter Pan anjir. Suwe aja. Jeleng ya, jeleng bener, jeleng. Ini nggak ada ChatGPT di sini. Gemini mas, Google Gemini, kalau enggak Google ChatGPT. Cuma ChatGPT ChatGPT itu terbatas. Aku biasanya Bayar di, kalau nggak salah. aku biasanya di Gemini AI. Gimana? Jadi masuk dulu ke Safari. Sorry ya. Kalau di iPhone kan Safari bukan Chrome. Oh, Safari. Ya, Oh iya. dia taman Safari. Oh, iya. Safari terus tapi diarahinnya ke Chrome juga. Chrome juga. Wah, pembodohan iPhone aja. Jadi Pak, mau membawa unek-unek apa dalam hati? Nah. Kalau di bulu tangkis itu ada campuran ganda. Yes. Kali ini aku mau Curhat campuran ganda. Bukan campuran ganda. Oh, apa. Pengen tahu soal kayak kepribadian ganda. Anjir. Bipolar. Oh iya. Bipolar itu di kutub apa gimana? Iya bener, bipolar. Bipolar bener. Ntar gue lagi cari lucu bentar lu, bipolar. Gak dapet nih. Aku agak ini apa? Lagi jamnya ngemil. Oh, gue baru tahu. Baru dapet nih lucunya nih. Apaan? Bipolar yang di Pertamina mau ngisi. Biosolar. Bis solar, Pak. Maaf ini di luar spek saya. So ya.
Oh, berarti berkepribadian ganda. Bipolar. Oke. Sebenarnya oke, lanjut dulu deh nanti Jadi dipotong. gini, Apa tuh? tentang kepribadian ganda. Hmm. Selama ini kan yang aku kenal tuh kepribadian ganda tuh selalu dianggap miring, negatif. Oh ya, begini. Terus. Selalu dipandangnya negatif. Karena kan mungkin biasanya pelaku orang-orang yang mempunyai kepribadian ganda gini kan biasanya berakhir dengan entah itu kejahatan, entah itu hal-hal yang menyakitkan sama orang lain gitu. Oh, sudah. Itu sadar. Pak. Oh, itu sadar. Tapi kali ini Mas aja, Mas. Ini soalnya dia mau dientengin. tapi sebenarnya Salah. kejadian. Berarti nggak bagus. Jadi tapi sebenarnya kepribadian ganda tuh ditunjukkannya tuh apakah semuanya untuk hal-hal yang negatif atau emang ada yang positifnya gitu. Okay. Menurut Paman apa itu? Sebenarnya kalau yang aku tahu ya, koreksi aja kalau aku salah, tapi sepertinya kayaknya salah. Semoga salah juga. CMIIW. Apa tuh? Cimiu. Correct me if I'm wrong. Oh. Enggak, kalau aku mau cimiu, correct me if I'm wow. Ya. Yanti. Asik. Teng neng 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 neng. Ada Yanti. Cikoplay jeung di Samsai. Buku ngalagadai. Sebenarnya kalau misalnya kataku bipolar itu sebenarnya sebuah penyakit yang dimana kita tidak bisa mengontrol emosi dalam diri sebenarnya. Jadi bipolar itu orang-orang yang berkepribadian ganda yang dimana switching mode-nya itu sebenarnya sangat tidak terprediksi. Beda dalam arti itu gini, misalnya ada orang yang memang bisa mengelola emosi ketika di kantor seperti apa, di pertemanan seperti apa, di rumah seperti apa. Itu beda. Bipolar itu misalnya ini lagi ngobrol nih berdua nih, happy aja nih, tiba-tiba ketemu si langsung rubah. Mungkin yang tadinya kita ngobrol misalkan biasa-biasa aja, terus datang si Pras tiba-tiba kayak yang malas kau mending mau mas ini mah tiba-tiba moodnya bener-bener marah. Malah terkadang lagi ngobrol ini aja tiba-tiba dia langsung nge-switch sendiri juga ada. Tapi itu mah kan emang udah alamiah. Bukan alamiah, sebenarnya itu gangguan psikiatrik yang dikarenakan trauma. Coba Mas. Ya. Penyakit bipolar itu dikarenakan apa? Coba lihat di sini. Di apa? Safari. Taman Safari. Oh iya, Taman Safari. Oh enggak kan. Gitu kok yang aku tahu mah, karena memang itu tuh di dulunya dikarenakan trauma. Makanya kalau misalnya kita ke psikiater, rata-rata psikiater itu akan berbicara ketika kita punya kendala tertentu tuh, dia akan tahu dari cara kita berbicara ini kayaknya dulunya ada trauma apa. Contoh salah satu yang aku bisa sebut kayak aku lah. Aku dulu dari dulu di traumanya adalah dibikin sama orang tua tuh ketika makan lauk sedikit tuh harus bagi-bagi dengan yang lain. Karena kan adik bapak banyak. Udah sekeluarga kan kakak beradik 4. Bahkan either udah nikah, makanannya lauknya masih sisain. Makanya istri aku suka ngomel. Kenapa lauknya nggak enak? Bukan nggak enak, karena aku lebih menikmati lauknya itu nanti terakhir ketika nasi habis. Ketika nasi habis, lauknya masih ada. Nah, jadi biasanya lauknya ditambulin. Ya, terkadang malah nggak ditambulin saking sayangnya, dibawa pulang buat dimakan lagi nanti. Oh gitu. Padahal itu nggak boleh. Karena menyisa-nyisa makanan. Betul. Benar, berawal dari mood swing. Bener kan? Swing dan mood ya. Fase depresif yang naik dan turun. Tuh. Fasenya jadi naik turun gitu. Jadi namanya hypomania. Itu tuh fase naiknya. Oh iya, hypomania. Hypomania. Kayak filmnya gue kenal tuh. Apa? Sedangkan fase turunnya. Tahu juga dia. Tahu juga. Nonton yang pertama yang kedua. Dan fase turunnya fase depresif. Iya, emang depresif kayak gitu rata-rata. Gitu. Makasih. Sama-sama. Gitu. Kayaknya kita teh kalau sudah kayak gini deh biar enak bervalidasi ilmunya bener. Bener. Bagus. Nice. Gitu terus. Ya, terus kan ya sama mana tadi? Tadi yang disorder apa yang karena gangguan kejiwaan. Iya, gitu kan. Jadi seketika kan bisa berubah kapanpun. Betul. Tanpa melihat situasi dan kondisi. Nah,
biasanya kan itu suka dipandang negatif kan. Emang negatif Emang sebenarnya, negatif, emang negatif. Nah, kali ini tuh aku tuh kayak gini. Gimana sih dengan Urusan apa sih percintaan. pendapatnya gitu? Percintaan gimana? Itu bisa. Oh, Enggak. apa sih? Misalnya Apa dari sih? Gue potong-potong terus aja biar gak bisa konsen terus. Jadi kan ada orang yang mungkin tadinya itu Hmm. eh, tadinya itu emang lagi marah misalkan Yes. ceritanya tuh. Tapi marahnya itu eh, marah sendiri dalam artian mungkin memang dia lagi ada case ada clash lah sama temannya, tapi temannya itu mungkin di enggak di lokasi lah gitu. Yes, Jadi dia yes, tuh yes. habis kontakan, habis ngechatting gitu ya. Tapi bener ekspresinya emang marah gitu. Tapi begitu pas entah itu ada keluarga atau ada siapa gitu ya, tiba-tiba langsung senyum sumringah. Nah, apakah itu juga termasuk? Beda. Kalau itu beda. Itu adalah salah satu bentuk depresi juga, cuman lebih depresi yang menyembunyikan penyakit biar orang lain nggak tahu. Nah, untuk teman-teman, ketika nemu teman kayak itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Harus dijagain. Orang-orang yang memperlihatkan keceriaan itu biasanya bentuk depresinya lebih tinggi. Oh, orang yang pura-pura ceria gitu. Bukan pura-pura ceria, mereka tuh menyembunyikan rasa sakit yang orang lain biar nggak tahu. Damn. Nah, yang jadi berbahaya adalah ketika itu didiamkan saja, kebanyakan mereka akan bunuh diri. Ya kebanyakan gitu ya. Emang rata-rata bunuh diri, Pak. Tahu kasus yang bullying yang dari Bandung, yang di Bali, yang si Pras sama si Ray bahas yang dulu pernah bahas. Nah, kan untuk depresinya dia cuma bisa lampiasinnya kemana? Ke diri sendiri kan? Oh iya benar. Di waktu di kampus kelihatannya ceria kan? Benar. Hati-hati, apalagi laki-laki. Karena laki-laki itu makhluk pemikir, itu harus dijagain. Itulah kenapa laki-laki itu banyak yang seliweran. Betul. Seliweran di jalan, Betul. nggak tahu arah tujuan. Betul. Nah, makanya tiba-tiba nggak pernah mandi, betul. bau. Bau. Kayak kenal teman gua tuh kayaknya. Ngunyah mulu kan. Nah, beruntunglah teman-teman ketika menemukan teman-teman yang masih suka ngeluh. Kita punya teman nih, tapi ngeluh itu masih dimaklumin. Kasih dengarkan, dan beri solusi. Kalau saran aku mah. Tapi kalau sampai dia tiba-tiba tidak pernah minta solusi, happy aja. Ya, kalau ibaratkan mah jadi bantu tongkrongan tuh hati-hati jagain. Kasus tertinggi di luar negeri itu rata-rata meninggal gara-gara orang kayak gitu. Nah, kita tuh kadang kita nggak tahu nih sama orang-orang yang mungkin kita sebut aja si korbannya lah gitu ya. Kita tuh nggak tahu gitu kalau misalkan si korban itu lagi ngerasain hal yang benar-benar bikin dia itu stres berat. Terkadang kan orang yang kayak gitu tuh pandai banget nih nyembunyiin si emosionalnya atau ekspresi wajahnya ketika pas dia lagi ngobrol sama lawan bicaranya gitu. Masa kita harus kayak gini? Kalau ada apa-apa ngobrol ya, masa harus kayak gitu? Emang gitu tau? Oh gitu? Gini, yang kayak kemarin kita obrolin, setiap manusia itu memancarkan energi. Oh, berarti kita harus ngeh dari situ. Betul. Segimanapun orang itu menyembunyikan sesuatu, energinya akan terasa sama orang yang care. Oke, aku mau nanya nih sama Paman. Di men kemarin aku nggak nanya ke Paman, kira-kira Paman bisa ngebaca nggak? Yang mana? Ya aku, yang kemarin malam. Udah, makanya kan aku mau ngobrol kapan. Tapi kan sebelumnya kan aku udah ngomong. Enggak, karena aku udah tahu. Paman aku udah dari pas ngabarin ke aku teh. Aku kan nggak nyolek kan, biarin dulu aja. Nyolek kayak di Facebook aja nyolek. Nah, sundul biar kayak di Kaskus. Sundul kah? Kelihatan banget sih. Iya, kan kita tua. Emang kita tua. Iya. Emang tua. Gitu. Gak akan aku ini biarin dulu aja. Nah, kata kemarin kan langsung. Ayo. Karena energi kayak gitu tuh kerasa. Kadang kan aku mencoba, kalau misalnya Paman lihat, aku coba menanyakan kadang kan kabar ke yang lain. Ini gimana kabarnya, sehat? Itu tuh salah satu bentuk cara kita nge-vibrate energi kita. Nah, ketika orang bermasalah, ada nama, aku tuh nggak tahu ini teh ilmu dari mana. Cuman yang aku pernah dapat ilmu teh ketika kita punya vibrate-nya bagus, ditawarin ke orang dan orang itu kalau misalnya, jadi ada dua fase antara dia kena asalnya jelek jadi bagus vibrate-nya. Ada juga yang pada saat kena vibrate-nya muncul balik ke kita kerasa. Contoh kayak ini lah, kita punya teman punya masalah,
akan terlihat fine aja. Tapi pada saat salaman, vibrate itu kena, kita udah bisa lihat dari ekspresi mukanya walaupun dia ngomong enggak aman kok. Oh iya. Kerasa loh. Karena apa? Masalah dalam hidup manusia itu akan ditanggapinya secara naluriah. Mau gimana disembunyiin pun bakal kelihatan. Oh. Cuman pengen kita sekarang adalah banyak orang-orang yang tidak care. Iya, jadi Merasa dalam artian kayak mulai kehidupannya kayak individual kayak di negara luar gitu. Ya, itu masa lalu aja, gue mah gak mau ikut ya ikutan benar-benar. gitu. Kadang empatinya juga udah hilang. Betul. Jadi kayak yang kadang gitu ya nyepelein si masalahnya orang lain. Kayak halah gitu doang mah kan. Gue juga dulu pernah ngerasain kayak gitu. Nah, ada lagi gitu. Itu sih sebenarnya yang bahaya sih sebenarnya. Tapi kan namanya manusia mah kan selalu makhluk perbandingan ya. Iya sih. Cuma dengerin dulu aja. Sebisa mungkin jangan sampai ngebandingin yang terlalu berlebih. Sebisa mungkin kalau emang mau membandingkan, memberikannya motivasi, bukan jadi ngedrop. Yang baik-baik lah ya. Ya, itu kalau misalkan ibaratkan aku tuh kerja tuh capek gitu misalnya kayak gitu, ya kasih motivasi aja. Dulu zaman aku jadi Ultraman juga aku capek-capek aja, tapi sekarang jadi karyawan enggak, gitu aja. Sekarang jadi karyawan gak tinung-tinung gitu. Tinung-tinungnya pas udah nyampe rumah. Iya benar. Enggak pas parkiran udah. Oh ya, apalagi Terus sampai rumah langsung net parkir motor anjing. apalagi ada telepon kuliah online. Kayak kenapa mas? Padahal udah di kampus. di kampus atau enggak padahal lagi lagi nongkrong sama teman-teman sambil ngoprek-ngoprek RC. Gak apa-apa, dosennya ngerti. Nggak apa sih. Terus? Nah berarti Anda juga waktu kemarin tuh kepribadian ganda dong. Yang pas emang kita lagi main RC nih, lagi have fun. Terus tiba-tiba kita harus nyelesain kewajibannya di hari itu. Kayak contoh kemarin kan ada kuliah online. Enggak, kepribadian ganda beda. Oh gitu. Baru kepribadian ganda kepribadian ganda mah tidak ada sebab akibat. Oh, jadi semuanya itu secara tiba-tiba aja, sudden death. Suddenly anjir. Suddenly. Yeah. Nah, makanya ngomong kayak gini tiba-tiba kalau nggak lagi happy kan, gue langsung gini, mana balik lah orang tuh begini mana? Nggak jelas. Iya sih benar-benar. Mana sebab mana tiba-tiba nggak balik lah. Nah, betul. Omongan kita sangat kentang ya. Ting. Apa ngarep lucu apa ha? Enggak ada lucu. Capek kita lagi capek. Nanti lucu sama Pras. Iya. Ngomongin pidato nuklir. Ya, lanjut. Pras berapa menit tuh? Berapa menit? Kok berapa menit? Belum, masih baru juga bentar. 18 menit. Jadi santai aja lah, Pak. Hah? Santai aja. Kok santai sih? Nah, kok tiba-tiba gitu kenapa? Iya, berarti Anda berpribadian kan nih? Gak bisa. Udah ya gitu. Jadi gini. Gimana ya, sok? Sebenarnya waktu sebenarnya tentang masalah nanti aja deh. Sebenarnya tentang masalah kepribadian ganda ini. Yang aku tahu tuh ya semuanya ya hal-hal yang negatif gitu. Berarti emang nggak ada positifnya ya? Kepribadian itu bukan hal yang positif. Kepribadian kita juga salah satu bentuk NPD kali. Iya sih bener. Aku juga pernah ya baca-baca gitu ya. Ya jadi si NPD itu tuh kan banyak kayak apanya ya, tanda-tandanya atau apa ya? Maksudnya tuh hal-hal yang ada di dalam NPD gitu ya. Jadi mungkin ini salah satunya gitu. Salah satunya itu ya kepribadian ganda. Kepribadian ganda ya kadang baik. Oh kayak gini ya. Di depan ngomongin baik misalnya orang ini. Terus di belakang ternyata gitu kan. Oh, ini beda. Kalau memang beda. Memang bukan pribadi ganda, emang bangsat aja orangnya beda. Beda. Wah ini kayaknya punya pengalaman nih. Pernah dibangsatin sama orang. Banyak anjing. Orang-orang lemah.
mencari koloni. Aduh, Ya itu mah biasalah Indonesia. serpihan debu itu. Iya. Oh, berarti emang kepribadian ganda tuh memang yang jadi masalahnya itu ya di dirinya itu dengan kepribadiannya ya. Iya. Jadi bukan soal dia di depan ngomongin baik tapi di belakang buruk. Beda, Gitu. beda. Beda ya. Terus mau ngomong cuman jangan di sini lah. Terkena kamera ada tau. Hmm. Udah tuh contoh nyatanya, cuman jangan bilang nanti aja. Iya. Untuk Boleh ya. pakai inisial. Malah. Sangat sensitif ya. Kayaknya kayaknya pakai inisial pun juga kayaknya orangnya enggak. Gara-gara kemarin jadi MC si Ipan ngomong, si Dwi punya YouTube anjing. YouTube yang mana? Kata saya itu kan. Ada lah pokoknya nanti kan ini baru nonton. Oh, bener. Bahaya. Bahaya ya. Hmm. Hmm. Jadi orang-orang yang biosolar itu sebenarnya soalnya yang bipolar itu Bulan hidup di kutub. kan jadi Fortuner. Berarti kira-kira gimana ya? Kalau apa ya? Kita misalkan sebagai orang yang menghadapi orang yang kayak gitu tuh harusnya gimana sih gitu? Kiat-kiat. Kiat-kiatnya. Apakah Udah kayak pakar banget nih gue. Eh? Udah kayak pakar banget nih gue. Enggak, maksudnya tuh pengen tahu gitu di POV dari Paman tuh kayak selain menjauh diri gitu dari orang yang kayak gitu tuh kira-kira ada nggak sih yang bisa kita apa ya cari gitu caranya itu gitu. Ya sebenarnya caranya cuma dihindarin. Itu doang. Soalnya orang-orang kayak itu awas ngejot energi. Nguras energi ya. Bener. Dulu aku pernah kurus kering, Mbak. Kurus kering berhadapan. Oh kering kerontang. Jalan yang terbentang. Iya bisa. Teka-teki hidup. Close dong. Nah, ketawanya. Itu. Nggak sampai jadi orang yang tunggu kiris. Tinggi kurus. Oh, tunggu kiris teh. Mas Krisnya tunggu kiris. Masa nama aku disangkutin sama tunggu kiris. Siapa tahu. Tapi emang iya sih, aku juga belum Lu nanya sama kenapa? Lu kenapa bisa kayak gitu? Jadi pacaran sama orang kayak gitu? bukan kayak gitu cuy. Jadi kayak gini. Ini cerita ya kata aku dengernya sih cerita dari orang. Tapi lama nggak ceritanya? Dikit lah. No. Jadi kata orang tua tuh katanya ya dulu aku emang sering sakit-sakitan. Gua? Kalau nggak tahu ya kalau orang tua zaman dulu tuh bilang kayak wah Namanya keberatan. yang pertama keberatan nama gitu gitunya. Jadi animisme dinamismenya teh berarti kental. Nah, berarti namanya keberatan pas namanya siapa? Berat. Nggak, namanya siapa? Dulu. Cepi? Enggak sebelumnya. Kristianto. Enggak. Sebenarnya namanya dulu kan gini. Nama anaknya kita kasih nama Kristianto kan. Terus sakit-sakitan jadi enggak saya ngasih amop. Namanya keberatan. Namanya keberatan nih. Enggak saya. Ganti nama yang lain deh. Si namanya yang protes aja. Itu main blowing. Tapi kata si bapak tuh kayak gini. Kalau di akte kelahiran sama KTP ya silahkan aja. Namanya ya Cepi katanya gitu. Cuman karena emang dulu pernah sakit-sakitan gitu ya, bolak-balik ke rumah sakit sampai jebol ekonomi. Iya. Nah akhirnya kata orang tua di Jawa tuh bilangnya harus ada nama untuk sebutan aja di kalangan keluarga aja gitu. Tercetuslah nama itu. Nah lain aku kan pas saudara pada ngomong Mas Kris, apakah pas dikata di rumahnya pada bengkok? Kayak Kris. Apakah jangan mukanya pakai barcode? Kris apa Kris? Kris. Terus. Nah terus akhirnya ya udah kata bapak tuh ya udah waktu itu ya bilangnya udah sekarang mah mungkin kalau panggilan di rumah ya Kris saja gitu. Tapi kalau di sekolah gitu ya kalau emang teman-teman udah familiar sama yang namanya Cepi ya udah gitu.
nggak perlu harus ngerubah juga gitu. Berat juga ya. Nah tapi di situ tuh emang di sisi lain tuh bapak tuh pengen punya anak yang dimana si namanya itu Cristiano. Cristiano. Siu. Kan Chris. Daripada panggil Tiano, enggak. Dari mana sih itu bapakku? Krisyanto daripada panggil Yanto Chris. Iya tuh. Terus Malah jadi kucingnya Mbok iya, Tulkini. bener. Tulkini ya, Mbok Tulkini. Terus. Iya, terus akhirnya kan apa? Ya pengen punya apa ya? Nama anaknya tuh ada nuansa Jawanya gitu. Karena kan campurannya aku kan blasteran ya, sorry ya. Shit, man. Blasteran. Kita juga ntar anaknya ini ya, pakai blasteran Indonesia Inggris ya. Ya, jadi apa? Tire Wowo. Tire Wowo. Ban Wowo. Jadi kalau misalnya panggil wow. Tire Wowo. Jadi kayak kalau misalnya dipanggil kenapa? Gara-gara bapak saya ngefans Gigi kan. Oh iya bisa. Gitu kan. Wow. Jadi kalau misalnya Iya betul. jadi kalau misalnya pas diabsen sama guru, pas Tire Wowo, salah Bu, ngejanya kayak gimana? Wow. Tire Wowo. Tire wow. Jadi Baik. ban. Air. Terus? Iya, terus akhirnya ya udah. Kata bapak tuh emang Hmm. alasannya ya karena bapak pengen punya anak yang namanya itu ada nuansa Jawanya walaupun cuman hanya sebutan di rumah. Nah kan Yanto bisa, Ya maksudnya tuh Sumidin bisa, ya. ya maksudnya tuh yang Asim bisa. nggak mau bapak tuh itu namanya terlalu vintage, Pak. Oh, Jadi bapak tuh pengennya ya udah nuansa Jawa tapi masih modern. oh Babang Cokro Winarto yang Iya. kayak muka-muka Cina gitu. Tahu tiba-tiba bahasa Cina Jawa. bahasa nama Cinanya Cakling Cah Kangkung. Kayak itu kayak jangan jauh-jauh kayak master mentalis Indonesia kita. Jadi Kobuser. Ya, tapi namanya siapa? Dedi Cahyadi. Oh, iya, emang. Iya kan? Iya, kan ada inisialnya. Jadi. Makanya kan ngomong sama si Panji kan, Cahyadi. Bener. Gitu. Geledek-ledekin dia. Iya, kan. Nama panggungnya Corbuzier. Tapi Cahyadi. Ya, Tapi biasa lah. ya walau bagaimanapun juga namanya orang tua kan pasti pengen ngasih nama yang terbaik. Sebenarnya gini tahu, kalau misalnya sebutan kan kayak sekarang kan kok ada sebutan keberatan. Sebenarnya bukan keberatan karena wah ini saya nggak sanggup, bukan gitu kan, bukan namanya tiba-tiba pas dikasih misalnya ini namanya Chris langsung kata si Chrisnya enggak saya nggak sanggup gitu. Nanti yang lain bukan namanya yang keberatan sebenarnya. Iya, bukan. Jadi memang keberatan itu jatuhnya karena pengharapan orang tua terlalu tinggi. Tapi kan ada juga orang anak-anak zaman sekarang kan ada juga yang ya kan kita mah udah lazim lah yang namanya ke Arab-Araban mah kan udah apa ya namanya tuh udah umum lah gitu. Iya. Tapi itu juga kan emang disaranin juga kan, apalagi yang untuk beragama Muslim. Tapi ada juga yang mungkin jadi ngasih namanya itu kayak orang-orang Eropa yang kayak Michael apa gitu kan. Michael tapi tulisannya Michael. Michael. Enggak Michael tapi kan namanya Michael. Oh iya. Michael itu mah Michael. 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 Real. Ada. Nah, jadi ya si orang tua zaman sekarang tuh mungkin kayak pengen keren aja nih anak kita gitu. Kita lagi anaknya gitu. Perbedaannya kayak gitu, Paman. Jadi memang perbedaannya orang tua dulu dan orang tua sekarang tuh lebih mencari artian yang karena keren, karena bagus. Ya, kalau orang tua dulu tuh untuk namanya nikah aja pakai weton, nama milih anaknya nggak bisa asal. Karena apa? Ada pengharapan yang minta ke yang punya kita. Kan tiap manusia itu ketika dilahirkan sudah digariskan kan rezekinya seperti apa. Iya. Tiba-tiba diberi nama yang memang ekspektasinya tinggi. Padahal kan Allah tuh pada saat memberi kita ruh ke dalam hidup kita tuh Allah tuh udah punya nih gambaran kita akan seperti apa sampai kita mati nanti. Walaupun nanti kita bisa merubahnya dengan doa dan doa dan tawakal lah ibaratkan. Tapi tetap mungkin itu yang bikin keberatan. Gitu tuh ngaruh sebenarnya gitu.
Ada juga ibaratkan gini, nih anak katakanlah rezekinya bagus, tapi dikasih nama cuma toknya Asep. Apa menghilangkan keberuntungan? Enggak, tapi dibikin lebih ringan. Cuman kan pasti ditanya, apa sih istilahnya? Biasanya cuma ya karena kaman aja biar samain sama yang lain gitu. Bedanya silsilah memang mohon maaf ya bukan ini, bedanya adalah orang Jawa tuh karena kan dulunya kerajaan lebih ngambil ke filsafat, dalam artian ngambil nama tuh nggak bisa asal bos Iya, gitu. benar-benar. Dari bahasa Sanskerta juga. Kayak ningrum hawaneng buwono. Nggak usah jauh lah, kayak aku lah, nama kakakku Eka. Iya. Dwi. Adek almarhum Menteri. Han harusnya Catur, Paca, bener nggak? Iya, iya benar. Ya bener kan? Ditutup namanya Arido. Iya, maksudnya dalam apa ya, filsafat Jawa kayaknya nggak ada artinya ya, Ridho ya. Jadi kayak Eka 1, Dwi 2, Menteri 3, Arido. Iya Rido, udah 3, udah gitu. Iya. Oke. Gitu. Sebenarnya dibikin penutup. Iya benar. Nah, Bisa. soalnya buku bilang, jadi adekku yang bungsu si Rido itu memang sebenarnya kecolongan. Okay. Padahal udah pakai. Iya, paham. Kecolongan, makanya si mama tuh ngasih nama gitu biar apa? Takutnya kalau dikasih nama Catur muncul Panca. Nambah lagi di bocah Jadi kayak gitu. Hari Panca. Iya makanya gitu. Karena terkadang nama-nama yang kayak gitu juga memang harus diperhitungkan. Kayak di Jawa tuh nggak bisa ibaratkan kita ngambil nama. Misalnya Eka, udah nama kita nama anaknya Eka. Ntar juga nggak nggak akan ada lagi. Belum tentu rezeki kita nggak ada yang tahu. Tak itu. Iya. Misalnya. Ini dia bipolar Chris. Emang. Tapi kan Cuk, Kalau dipanggil Chris kepribadian, Cuk. Bengkok. Ngelai. Kristina. Kan malam itu mah. Ya sebenarnya kalau misalnya mantap lagi. Tapi kalau misalnya connect lagi ke masalah tadi bipolar ya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin bipolar memang balik lagi ke kejiwaan. Jadi memang sosial untuk orang-orang kayak gitu menghindari, jangan pernah dekat-dekat. Hampir sama kayak dengan orang-orang NPD. Orang-orang kayak itu memang harusnya dihindari, kata Dr. Elvin Gunawan juga. Karena memang orang-orang kayak gitu tuh bisa sembuhnya oleh diri sendiri. Mau dokter ngomong atau psikiater ngomong sekebludah gimana aja, kalau dia nggak mau ya nggak akan. Berarti sembuh sendiri dalam artian ya kan ada nih pepatah. Banyak nih waktu itu seliweran Kayak soundtrack Cina. Pinjam acan. Wow. Nah, gitu. Ada si Mang Aming, Antong. Kalau lagunya Epse, mulai wong cu ceni. Rusak. Coba jadi pakai bahasa Taiwan. Iya, jadi maksudnya tuh misalkan nih ya, ternyata si orang yang NPD itu mungkin berasal dari lingkup keluarga yang dimana kita itu misalkan paman nih sayang gitu sama keluarga itu gitu. Jadi mungkin dari dulu emang terkenal baik. Terus akhirnya mungkin baru kelihatannya entah mungkin di sekarang misalkan. Jadi kira-kira bisa nggak sih diselamatin? Bisa, tapi itu kan semua balik lagi ke diri sendiri. Karena PR-nya orang menghadapi orang NPD dan juga punya penyakit bipolar itu adalah tidak pernah merasa salah. Iya. Nah, itu yang PR. Nah, jadi ketika kita mau nolong, terus kita bawa ke psikiater, sengaja kita niat buruk, padahal enggak. Itu yang hati-hati. Terus setuju nggak sih sama setuju bisa. Belum. Belum. Oke. Kirain mau ngomongin nggak jadi. Tadi mikir dulu. Ya. Setuju nggak sih sama statement orang yang mempunyai kepribadian ganda atau bipolar, sembuhnya itu ketika dia mengalami kemiskinan ataupun kematian, katanya gitu. Katanya itu obatnya gitu. Nah, kalau bipolar kemiskinan nggak mungkin. Kalau kematian iya. Kayaknya. Ya, karena kan orang selesai, Pak. Karena kan bipolar mah biasanya rata-rata memang harus dirawat kan bedanya. Kayak gitu. Ataupun orang bipolar itu ada orang-orang yang memang ke lingkungan ada mengerikan juga, dalam artian apa ya? Bisa nyebutnya mengganggu lingkungan lah. Mengganggu lingkungan. Dan bahkan yang paling ngeri itu adalah biasanya bukan orang bipolar, yang beda itu. Orang-orang introvert tuh hati-hati. Punya apa itu? Oh iya. Itu yang dimaksud tuh yang di atas itu. Oh, gimana? Itu ada di atas ada. Oh iya benar. Itu sesuatu. Atau kesenangan aku dulu kalau ibu aku udah ngangetin pakai gula aren, atasnya
agak banget kayak agar Mantap ini. Sumpah ini juara, sumpah. Ini juara. Penjualan langsung pakai susu itu. Sumpah juara ini. Gitu. Berarti Berarti kita nggak salah ya ke Ranca Cangkuang ya. ya nggak salah kan sesuatu ada hal positifnya. Ah, iya benar. Memang ternyata tai. Gitu. Rungkad. Mobil gua 2. mobil paketu kita kebakar. Kayak gitu sebenarnya. Jadi memang Ini belum aku coba loh ini. Masih orang. Jadi gitu. PR-nya tuh kayak gitu. Cuma rata-rata saya tahu ya ini mah semoga aku salah datang ke orang yang punya bipolar gitu harusnya dibawa ke psikiater terus harus dalam pengawasan. Oh, ada apa? Ini mah ya aku tapi nggak tahu ya. Tolong validasi lagi. Biasanya orang bipolar itu dikasih obat. Oh, ada. Buat kontrol. Obat yang diminum kan? Yes. Jadi orang itu ntar bakalan kekontrol sih emosinya jadi mulai tone down ngomongnya tuh tidak tiba-tiba switching karena kan ketika switching itu ada perubahan hormon yang secara tiba-tiba gini. Ibaratkan mah kalau disebutnya mah kayak harusnya tuh kita tuh 2 jalur gini. Nah tiba-tiba jadi 2 jalur itu jadi nyatu. Hormon kayak gitu. Ya berarti harusnya mah 2 jalur gini itu terpisah. Jadi nggak boleh bersatu gini. Iya. Cuman aku nggak tahu juga itu memang apakah betul atau enggak. Tapi benar tadi soal datanya soalnya terkadang kalau ngomong tuh cepat dan meledak-ledak dan gua dong sifatnya impulsif. Gua dong. Impulsifnya gimana Pak? Aku lupa. Impulsifnya kayak gimana? Aku lupa. Impulsifnya bukan impulsifnya jadi apa? Obrolannya tuh pengen selalu didengar. Orang lain ngomong ini harus dipotong lagi, ini ngomong dipotong lagi gitu. Jadi meledak-ledak gitu loh. Jadi emosi itu ngomong gitu. Kan meledak-ledak. Itu nuklir. Gitu. Oke. By the way aku ini tadi habis minum ini terus ini nyampur harusnya ada jeda tapi nggak apa-apa. Aku lupa tadi. Ya udah paling kamu terusin ini aja. Jadi aku lupa nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa emang kenapa? Kok emang saya dokternya. Ini bipolar ini. Minum Ocariset sama itu. Suka lupa namanya juga orang yang pengen segala dihabek gitu. Oh, ini pengen ada yang merhatiin. Asli. Halo sayang. Aman, biarin aja. Halo sayang, kita putus ya. Nah ini, Mbak. It's been a long day. Without you, mampret. Dua sekali sama ini Supranka. Yo, cuman ya tetap sama masih uak. Halo sayang, nggak jadi putus ya. Kayak gitu sebenarnya untuk orang bipolar. Terus sebenarnya kalau bipolar itu oh apa? Bipolar? Oh bukan yang sorry bukan bipolar yang pakai obat mah skizofrenia ya? Skizofrenia sama apa? Alzheimer itu loh. Kok Alzheimer mah lupa. Alzheimer lupa. Iya. Iya lupanya tapi itu kan lupa yang udah bener-bener. Tapi skizofrenia. Coba untuk orang bipolar ada obatnya nggak sih? Kalau nggak salah ada deh. Enggak, itu nggak ada. Itu lebih ke kayak ini nggak sih? Jadi kayak penyimpangan sifat. Nggak maksudnya kan biasanya suka terkadang kalau udah ke psikiater kalau udah tingkatnya sampai bipolar biasanya dikasih obat penenang tau. Coba obatnya merek apa? Wait. Ini obat anjing. Bukan bodrek. Bodrek. Bilang sekecil panas. Bipolar. Ada obat. Ya, obat bipolar. Obat bipolar. Obatnya adalah obat penstabil suasana hati, mood stabilizer, obat antipsikotik, antidepresan dan psikoterapi. Nah, rata-rata memang berarti jatuhnya ke lebih angka depresi. Oh, sih benar. Gitu. Jadi memang switchingnya tuh gara-gara ya itu tadi. Ibaratkan mah kalau dalam artian range 100%, happy-nya tuh cuma di angka 25, sisanya tuh ya depresi sama marah-marah. Tapi memang ini selain itu menjaga pola tidur yang teratur, menghindari alkohol dan narkoba. Emang bener. Narkoboy cuy maksudnya. Emang bener. Emang stres serta rutin kontrol ke psikiater. Tapi itu tuh PR-nya mereka dia aja ke psikiater dikira orang
Stres pada ya bisa stres. Iya. Nih, nggak tahu sebenarnya gini tahu. Ini buat validasi juga ya teman-teman ya. Sebenarnya kita berobat ke psikiater itu bukan berarti kita gila, anjir. Ya memang. Ya, tapi kan Apa? ya sudah berarti udah jadi sebuah ini nggak sih stereotipnya orang ke psikiater. Nah, Iya, iya, benar. stereotip orang ke psikiater kayak gitu sebenarnya gini, gara-gara memang banyak orang-orang yang menyembunyikan sehingga munculnya kayak ibaratkan lah, kan kita juga paling keselnya orang tuh depresi gara-gara masalah kerja. Ketika curhat dan ngomonginnya kalau misalnya ke orang tua kan kurang sholat kamu, Ya, jadi langsung ditekuk gitu kurang aja. banyak bersyukur kamu. Psikiater itu sebenarnya adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk kita di mana mendengarkan omongan kita. Apakah omongan kita ngaco atau tidak? Kalau omongan kita benar sesuai apa yang dikeluarkan, psikiater tuh tahu. Ya orang benar ngobrol atau enggak, ngebohong atau enggak. Ketika benar memang dia mengungkapkan semuanya, dia akan memberikan solusi. Kita punya layanan itu ya? Ada di kantor. Ada di kantor. Kayaknya nanti aku harus ngobrol. Bisa. Sama saya langsung. Itu ada Nanti Bapak kalau misalnya mau curhat sama saya harus dengan alkohol. Kamu jahat tapi teh ngajakin mabuk. alkohol gitu. Ini apaan sih, kunci apa nih? Ini kunci mabuk, kunci gembok, kunci mabuk Superman anjir. Nah itu kunci gembok. Kamu selama ini menyembunyikan identitas? Jangan gitu, jangan ngomong siapa-siapa. Oh iya. Gue pengen tahu, coba pakai sampahnya segimana sih? Gitu sebenarnya. Jadi memang harus dalam pantauan lah. Jadi dengan orang yang pede masuk banget. Ya emang ngeselin banget itu Bapak. Bikin aku jadi tunggu kiris. Anjir. Pernah dulu. Sama siapa? Sama siapa cerita dong? Dulu bukan maksudnya itu tahun-tahun berapa tahun ke belakang lah, beberapa tahun ke belakang. Jadi emang pernah lah gitu berada dalam hubungan toksik gitu yang dimana ya kan aku pernah ngobrol dulu sama si Ray di episode berapa dah? Yang mana sih? Aku pernah coba. Yang ini? Enggak. Yang sebelumnya? Bukan. Ya benar sebelumnya. Oh. Ki? Ya bukan. Bukan. Jadi maksudnya Chris. Maksudnya gitu. Bukan, Cuk. Jadi kan asik. Dulu awal-awalan kerja di sini. Mau kerja sih sebenarnya. Oh, yang dekat dengan dokter itu bukan? Bukan dokter apa sih? Mana ada aku pacaran sama dokter. Bukan dokter apa sih yang kata paman teh? Gatar. Hah? Gatar. Oh, psikiater ih. Kamu tuh kita sama siapa sih? Apa sih? Yang kerja di mana tuh? Aku tuh pernah denger dah. Oh, pernah cerita? Iya. Yang kayak di balai pengobatan. Iya. Oh, itu mah bukan bipolar, itu mah apa? Ngobat orangnya. Oh iya. Iya kayaknya. Jangan-jangan kayak Bel Cobra lagi bagian ngetes obat. Aduh, Bel Cobra. Aku jadi keingetan dia. Gitu. Dulu dia pernah apa sih? Apa? Dulu dia pernah wah wadidaw banget sih ceritanya. Kampret nih. Apa rela telanjang demi konten gitu nggak salah. Tapi itu kenapa berani kayak gitu sebenarnya bukan karena ini banget. Dia urat malunya udah keriting. Nah, karena kan dulunya tuh kalau misalnya dengar ceritanya nggak tahu ya. Ini pernah hidup susah, Pak. Betul, dia kan pernah jadi kurir narkoba. Iya. Yang pas awalnya kan dia nggak tahu, misalnya kan sama bosnya disuruh nganterin pakai truk gitu. Setelah pas dia tuh penasaran apa sih yang ada di dalam truknya itu, pas dibuka, waduh, astagfirullahaladzim. Langsung dipakai. Dipakai. Kayak gitu sebenarnya paling. Jadi dari bipolar tadi sebenarnya apa sih yang pemancing pingin obrolin sebenarnya? Sebenarnya tuh ya ada timbul kayak seperti aku tuh kayak nggak bisa ngebedain gitu. Kan yang kayak tadi tuh yang di mana si orang ini tuh sebenarnya lagi nyembunyiin perasaannya atau nyembunyiin masalahnya gitu. Jadi yang tadinya mungkin dia lagi marah-marah di internal rumahnya, terus tiba-tiba ketika ada temennya yang datang atau keluarganya gitu ya, tiba-tiba dia langsung baik gitu, menyambutnya gitu. Itu bukan bipolar ya, itu hati-hati. Bipolar itu ada sesuatu yang tidak ada pematiknya. Oh, itu sih. Berarti selama ini aku salah.
Enggak sih, mungkin kurang Kurang tepat. kurang tepat aja. Oke Sebenarnya deh. kayak gitu. Emang harus diperhatiin sih. Apa Ya. aku? Hah? Aku diperhatiin. Enggak. Janda-janda yang terlantar. Masih saudara bapak lah. Gimana sih? Udah lah gitu aja deh. Pokoknya Ini kita obrolan apa sih malam ini? ya gitu aja gitu kan. Nanya bipolar doang gitu dong. Ya udah. Daripada Soalnya hanya nggak tahu. ngomong bipolar, mending ngomongin sekarang kenapa pakainya biosolar. Ya itu mah nanti bahasanya sama nuklir. Sama nuklir. Si manusia konspirasi ini ya. Semua itu. Gue mau bilang, gue mau nanyain. Iya temen, gue mau bilang gini, mau nanya apa? Berak padat sama berak mencret tuh kenapa sih penyebabnya? Emang dia menangis ya gitu? Aku dulu pernah ini ya, pas waktu dia gondrong nih, gondrong segini gitu ya. Terus? Waktu itu kan di rumah aku, Hmm. besoknya teh mau main kan nggak salah teh malam-malam dia lagi abis mandi kalau nggak salah. Terus? Aku fotoin di belakangnya teh gitu. Terus aku jadiin story. Terus ada banyak yang ngomen, "Ih, pacar lu tuh." Pacar gimana, lihat badannya juga ini apa cowok gini. Iya. Jadi udah. Kan kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu ya. Yanti. Masih Bisa jadi. ingat nggak sih Apaan? pas nonton Iwan Jepri Oh bener. udah bikin mbak Oh, ya? Oh iya. Nonton di mana? Waktu di Meikarta Oh. nonton balap drifting, jadi dia sesama pengunjung lah. Oh. Jadi Ya masih mending lah. Lah gua aku voting inget nggak? Voting Pangandaran. Lagi berenang si Mang Agus. Pas berenang, wih ini cewek apa nih cewek pakai baju berenang rambut panjang pas kata si anjing si Dwi sini. Nggak Mang Agus kata udah gitu pas aku mau mandi kan ke atasnya nggak bawa anduk. Kan pakai sepok segini ya. Pada tang. Boleh juga nih pantat. Oh iya, woi gitu. Enak aja lu. ini ada kurus gini mbak mas langsung gitu mas maaf Bahaya. nggak kuat. parah aja gitu Ya Maksudnya langsung pas misi mbak, ya gitu ya harusnya. Ada langsung digituin. Ngebahas juga nih katanya gitu. Ngebahas. Masih kayak gitu. Kamera itu anjing ya pas di live lu tanya ada kita kamu sih mas maaf lewat udah lihat gitu sampai sama Aduh. Itu kalau nonton drift gitu tracknya muter-muter doang sih ya. Iya, triknya bener gitu-gitu doang gitu. Cuman kalau misalnya ada panjang sedikit seru tuh. Ya. Kayaknya kalau lihat kompetisi yang Jepang mah kayaknya enggak ya. Dia sampai bisa sos nyelip gitu. ya kan ada tracknya nggak sih Ada tracknya, paman. Enak. yang di Jawa itu kan ada juga Gimana? itu Oh, kan sirkuit Mijen, nah di sirkuit Mijen Semarang. nah itu kan Lebih panjang. Ya emang sirkuit balap tapi dijadiin sirkuit Ya, buat drift. drifting, tapi cuma dipakai setengahnya. Iya kayak gitu kan maksudnya seru jadi set gitu. Ya gitu aja deh teman-teman, karena berhubung udah capek juga. Nggak sih nggak capek dia pertanyaan bipolar doang kurang seru. Iya tapi kan bagi aku sih mungkin untuk kali ini cukup bipolar dulu aja. Oh. Nanti mungkin untuk Episode berikutnya apa? Patah hati. belum ada apa ya pikiran buat apa gitu ya selanjutnya. Soalnya aku harus ini dulu, konsultasi dulu sama yang pemberi poin, pemberi ide. Oh iya. Kita sebut saja profesor. Oh, Profesor sekaligus astronot kita. Oh iya. Aming. Bukan. Kan profesor sama Aming. Bukan, manusia alien satu lagi. Masih manusia konspirasi ini. Iya. Iya. Temennya dia nih di Oh gitu. Yang katanya kodok disangkanya pilot yang bawa planet apa? Roket ke Mars. Ya lah gitu aja deh. Oke. Teman-teman makasih ya yang udah selama ini menyaksikan kita. Gila anniversary-nya aku baru masuk sekarang ya? Oh iya benar. Kemarin kita kurang. Mana lu? Sorry sibuk mengejar dunia. Ini sibuk banget nih. Ngejar-ngejar apa gitu ya. Susah sih sekarang kalau Iya sih. Kalau udah punya janda satu pirang tuh. Pengen temenin mulu Herman. Teh, jangan Parah satu banget. pirang teh. Lu punya pasangan kedua namanya Takira. Itu kok Takira. Kan kalau misalnya istrinya pikir kan Shakira. Ini Takira. Deh Takira gitu. Gitu. Takiro. Wah, copot. Waduh. Kalau di Jawa Takiro opo. Takira. Nah, gitu. Abene Tokiro. Takiro drift.
Ini manusia. Nah ini salah satu bentuk yang tidak boleh dilakukannya teman-teman. Kenapa? Orang-orang yang gugup itu selalu mau memegang sesuatu ataupun menggerakkan sesuatu. Kaki bergerak. Oh, Jangan main beda HP. Betul, kayak Oh, gitu. gitu. Betul. Apalagi kalau lagi saat meeting, hati-hati. Tolong Jadi ditemenin. nggak boleh gerak-gerakin sesuatu gitu. Enggak deh, emang itu mah orang-orang depresi mah otomatis dalam diri, Pak. Nggak bisa Jadi- ibaratkan kita kontrol. Oh, nggak boleh, nggak bisa. Kita langsung ngeliat, udah diemin, disamperin, terus ngajak ngobrol biar dia nggak tegang, gitu. Soalnya kan kalau tegang PR ya, Iya. celananya susah gitu. Wah, tegang nih. Jalannya gini terus. Pernah nggak lagi sholat tiba-tiba Alhamdulillah sih. Alhamdulillah kalau dari lagi sholat mah enggak. Beres tahiyat ya. beres pas tahiyat yang tegang telunjuk. Iya. bukan anu. Yang sama teman langsung digini kan, hit. Pernah ya? Kampret bener itu punya temen. Teman-teman babi. Ya, teman. Oke. Makasih ya teman-teman. Maafkan keren teman, kita malam ini harusnya bipolar, hasilnya baik. Aduh. Iswe. Makasih ya teman-teman yang udah mensubscribe, yang udah mendukung kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Ini ada apa? Ada rekening donasi. Ini bawa ini. Yang mau berdonasi Boleh, silakan. boleh. Ya kemana aja lah. Boleh, boleh. pokoknya. Kita akan salurkan kepada yang yatim. Gua. Oh, iya bener. Iya. Bener. Dan teman kita juga. Lu yatim. Itu piatu dong. Mamen. Welcome to the club, bro. Woo. Yuk. Enggak. Iya. Bagus. Ya, makasih ya. Teman-teman teman-teman. anjing. Dadah. Bye, thank you. Nah, Langsung lagunya. Ya. Guru. Guru. Sampai ketawa. Hentikan guru. Guru. Aduh. Ada tuh soundtrack suwe. Guru. Siapa yang bikin sih? Aduh. Hentikan guru. Udah mas. Berapa menit? Aduh.